Halo teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di channel Singa Maruta TV 79. Kali ini saya akan bahas alur cerita film Susana yang berjudul Malam Jumat Kliwon. Seperti biasa, sebelum kita bahas ke alur ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo bantu subscribe ya. Yuk kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan ada dua pria yang sedang adu kemampuan daripada ada para penduduk di sekitar, dan diperlihatkan juga Luna Maya yang sebagai Susana, dan pria bertubuh maco ini adalah Surya. Kekasih dari Susana telah memenangkan adu kegagahan dan berhasil mendapatkan hadiah 1 ekor kambing. Film beralih pada malam hari, yang dimana orang tua dari Susana kedatangan tamu yang memang seorang pesuruh dari sang Raden Arya, orang terkaya di kampungnya, yang diperankan oleh Tio Pakusadewo. Dikarenakan orang tua Susana mempunyai hutang yang besar kepada Raden Arya, setelah cekcok bertubi-tubi sampai ada kekerasan, kekasihnya Susana pun marah kepada pesuruh Raden Arya karena menggunakan kekerasan, sehingga kekasih Susana memberikan kambing hasil dari juara adu kegagahan kepada pesuruh Raden untuk mengurangi jumlah hutang orang tuanya. Scene beralih yang dimana Susana dan kedua orang tuanya berada di rumahnya Raden Arya, karena Raden Arya secara pribadi mengundang orang tua dari Susana untuk acara liwatan. Acara tersebut dihadiri juga oleh istri dari Raden Arya yang diperankan oleh Sally Marcelina sebagai Minati. Di tengah-tengah acara liwatan tersebut, Raden Arya berkata bahwa orang tua Susana nggak perlu khawatir tentang masalah hutangnya, karena sebagai gantinya Raden Arya ingin menikahi Susana dan mempunyai keturunan agar ada generasi penerus dari Raden Arya tersebut. Meski memang Raden Arya sudah mempunyai istri, namun belum punya keturunan, yang karena istri lama itu sudah tidak bisa hamil atau mandul. Memang kedengarannya kaget untuk Susana, namun apa boleh buat, demi keselamatan orang tuanya, Susana menerima tawaran dari Raden Arya. Lanjut, saat diselenggarakannya acara pernikahan Raden Arya dan Susana pada malam hari, ketika acara pernikahan sedang berlangsung, kekasih dari Susana datang dengan keadaan mabuk baygon dan mengacaukan sebagian dari acara pernikahan Raden dan Susana. Karena kekasih dari Susana ini galau, stres dan syok mendengar Susana dinikahi oleh Raden. Namun tak selang lama, Surya sang kekasih Susana KO oleh agojo dari Raden. Saat ketika Surya mau disiksa habis-habisan, Susana melarang Raden agar dapat melepaskan Surya. Dengan kesepakatan, Susana akan menuruti apa yang Raden mau. Dan oke lah kalau begitu. Selang waktu, Susana pun hamil dan mengandung anak dari Raden Arya. Namun di samping betapa bahagianya Raden, sang istri pertama cemburu karena dia tak pernah disentuh lagi oleh Raden setelah dia punya istri kedua, yaitu Susana. Betapa jahatnya istri pertama dari Raden itu mencoba agar Susana pergi dan tak nyaman berada di rumah Raden melalui teknik dukun, seperti adanya ular di kasur saat Susana tertidur dan keluar rambut dari mulutnya. Namun usaha dari istri pertama Raden tidak membuahkan hasil. Beberapa minggu telah dilewati oleh Susana sehingga kehamilannya semakin membesar. Ketika saat Susana pergi ke pasar ditemani ART yang diperankan oleh Tasya Namiat sebagai Rati, Susana melihat ada Surya yang sedang angkat beras karunan dengan gagah perkasa. Susana berusaha bicara dan menjelaskan bahwa dirinya sudah disantet.
Tapi yang pada saat itu Surya tak menghiraukannya karena sakit hati oleh Susana. Selang waktu kehamilan Susana semakin membesar. Sesampainya istri pertama Raden ini menyuruh dukun agar sang dukun bisa memuetangkannya alias Dert karena sudah muak dengan adanya istri kedua di rumah Raden. Saat Susana merasakan bahwa dirinya akan melahirkan, Susana memanggil Rati dan segera cari bantuan dukun beranak yang diperankan oleh Yuriko Prastika. Sesaat Susana sedang ngeden-ngeden mau melahirkan, sang dukun beraksi dan meniup pantat ayam yang memang sudah dijampe-jampe agar tujuan teknik ilmu santetnya sampai ke Susana. Saat bersamaan setelah dukun tiup pantat ayam, kandungan Susana pun mengempes dan pindah ke belakang. Sangat sungguh mengerikan. Tak selang lama kemudian kandungannya Susana yang ada di punggung meledak sampai membuat Susana meninggoy. Namun anehnya anak Susana yang dikandung masih hidup. Raden pun kaget dan terdiam. Sementara itu istri pertama dari Raden yaitu Minati tersenyum karena aksi santet yang dilakukan dukun itu berhasil. Film beralih yang dimana Surya ingin menemui Susana. Saat di jalan, Surya bertemu dengan Rati. Dan Surya ingin memberi sesuatu kepada Susana yang dititipkan kepada Rati. Namun Rati bilang bahwa Susana sudah meninggal saat melahirkan. Surya pun kaget dan ingin membuktikan kebenarannya dengan menggali kuburan Susana. Dan ternyata, ya, Susana telah meninggal dunia. Karena Surya sangat mencintai Susana, mayat Susana dibawa oleh Surya ke dalam hutan. Sesaat setelah Surya membawa mayat Susana, sosok suara dari iblis sesat sekitar hutan itu berbicara kepada Surya. Jika Surya ingin Susana hidup kembali, maka sebagai gantinya, iblis akan mengambil anak dari Susana itu. Dan Surya pun mengiyakannya. Tak butuh waktu lama, Susana pun bangkit dari kematian sebagai iblis yang penuh kebencian dan dendam yang sesat. Saat terbangun, Susana pun tidak tahu jika dia telah mati. Namun Surya melihat darah di punggung Susana. Susana pun menanyakan kepada Surya kemanakah anak yang dikandungnya. Tak selang lama kemudian Susana mencari anak itu. Ketika Susana mencari anaknya, Susana bertemu tukang bakso yang diperankan oleh Ente Bagus sebagai Thohir. Susana pun memesan bakso tersebut 10 mangkok. Ketika saat Thohir mengetahui bahwa Susana adalah hantu, Thohir pun berpura-pura buta dan langsung pergi terbirit-birit. Scenes beralih yang dimana ada dua aparat negara yang sedang memberitahu kepada warga kampung sekitar bahwasannya ada sosok hantu Sundel Bolong yang bergentayangan. Bisa dibilang hantu Susana. Sementara itu Susana kembali menemui Surya yang memang Susana belum tahu kenapa dirinya mati dan bisa hidup kembali. Surya pun menjelaskan kepada Susana dan membawa Ratih yang dulunya adalah pembantu dari Raden Arya. Ratih pun kaget ketika dirinya tahu bahwa Susana hidup kembali dan menjadi hantu Sundel Bolong. Ratih pun menjelaskan bahwa Susana memang sudah meninggal akibat disantet oleh Minati dan memberitahu bahwa anak Susana juga berada pada Minati yaitu istri ke-1 Raden Arya. Namun selang waktu, Minati berbicara kepada Raden agar Raden dapat membawa dukun untuk menghilangkan Susana maupun terhindar dari teror Susana. Film beralih ketika Ratih dan Surya menemui dukun pembunuh Susana. Atas pembicaraan Susana dengan Ratih, jadi Ratih dan Surya menemui dukun pembunuh Susana dan pertempuran antara Surya dengan dukun pun terjadi. Di samping itu Ratih menjadi korban karena tertusuk oleh dukun tersebut. Saat bersamaan Susana membantu menyihir dukun agar dukun itu lengah karena Surya jatuh pingsan akibat dipukul oleh Kandi oleh dukun. Tak selang lama kemudian dukun tersebut pun dipersebut oleh Susana. Scenes beralih yang dimana Minati istri pertama Raden datang ke rumah dukun karena firasat Minati ada yang tidak beres. Dan benar saja, ternyata dukun yang selama ini membantu Minati untuk melenyapkan Susana sudah lenyap. Scenes beralih pada malam hari.
Malam pun poek. Menati sedang menyisir rambutnya dan tiba-tiba Sushana datang dengan terornya. Ketika Saf Menati ketakutan, Raden datang dan Menati bilang ke Raden untuk segera memanggil dukun Shakti. Akhirnya tak perlu lama, dukun itu pun datang dan sang dukun memperingatkan Raden dan Menati agar hati-hati untuk kedatangan Sushana sewaktu-waktu karena Sushana pasti akan mencari anaknya. Selama waktu Sushana ini menyamar sebagai Ratih untuk masuk rumah dan mencari anaknya Sushana. Ketika saat Sushana sebagai Ratih mencari dan bertanya kepada Menati di mana anaknya, Menati pun tahu bahwa Ratih itu adalah Sushana dan Ratih berubah menjadi Sushana alias Sundara Bolong. Aksi double kill dan triple kill pun akan terjadi di rumahnya. Mulai dari Agojo dan dukun berdatangan untuk mengusir Sushana. Meski Sushana di awal mengalami kekalahan karena dukun tersebut sangat sakti, dan setelah melakukan epic comeback, Sushana pun memenangkan pertandingan ini. Pada menit terakhir, Sushana dan anaknya bersama Surya berada di luar rumah Raden, dan Sushana berbicara kepada Surya agar Surya harus bunuh diri dan membunuh anaknya agar bisa kekal di alam gaib. Namun Surya pun tidak tega dan melakukan hal tak terduga kepada Sushana, yang pada saat itu Surya menancapkan paku ke kepala Sushana sambil bercucuran air mata, dan film pun nersas. Begitulah alur cerita dari film Sushana versi malam Jumat Kliwon. Jika ada yang kurang atau salah dari perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Namun jika teman-teman belum subrek, jangan lupa untuk subrek. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next video selanjutnya.